Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Bapak akan memberikan materi untuk anak kelas 12, materinya tentang distribusi binomial. Kalian pasti sedikit asing dengan materi ini, distribusi binomial. Padahal ini adalah materi lanjutan dari peluang. Jadi kalian ketika mengetahui peluang, nah ada lanjutannya lagi, yaitu distribusi binomial. Oke, Bapak sudah membuat PowerPoint-nya. Kita akan belajar materi distribusi binomial ini. Nah, distribusi binomial. Oke, sebelum ke distribusi binomial. Nah, sebelum ke distribusi binomial, kita harus kenalan sama peluang atau probabilitas atau kebolehjadian. Nah, itu sama aja ya, peluang, probabilitas, kebolehjadian adalah cara untuk mengungkapkan pengetahuan atau kepercayaan bahwa suatu kejadian akan berlaku atau terjadi. Nah, jadi yang namanya peluang itu sesuatu tuh pasti terjadi atau pasti tidak terjadi atau ada kemungkinan terjadi, kemungkinan besar terjadi, kemungkinan kecil terjadi dan lain sebagainya. Ya, itu yang namanya peluang tuh kayak gitu. Nah, oh iya, dalam peluang nilai terkecil dalam peluang adalah 0 dan nilai terbesarnya adalah 1. Di mana 0 itu adalah kemungkinan sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Jadi tidak mungkin terjadi 0 itu. Seperti Bapak jadian sama Taylor Swift. Mungkin nggak 0 juga sih, tapi 0,00000000001 mungkin. Ya jadi ya hampir mustahil juga gitu ya. Nah, lalu kemungkinan satu seperti gambar ini, kalian kalau main poker dapat Royal Flush-nya Royal Flush Spade lagi, ya udah kemungkinan menangnya satu. Udah mah Royal Flush paling tinggi, Royal Flush-nya Spade. Ya udah, kalau main poker udah menang aja, satu kemungkinan menangnya ya. Atau kemungkinan-kemungkinan lain yang sudah pasti satu. Atau Bapak bisa bilang, besok matahari akan terbit di sebelah timur. Nah, itu kemungkinannya satu. Kecuali kalau besok kiamat, mataharinya terbit di sebelah barat gitu ya. Tapi kemungkinan kalau besok tidak kiamat, ya terbitnya di sebelah timur. Jadi kemungkinannya satu. Gitu ya. Oke, secara pengetahuan juga matahari selalu terbit di timur ya. Oke, itu tentang kemungkinan pokoknya. Jadi kalian harus mengetahui kemungkinan itu seperti apa. Nah, bisa juga ada sesuatu yang kemungkinannya tidak 100%. Misal kalian melemparkan koin. Koin itu kan ada dua sisi gambar dan sisi angka atau sisi depan dan sisi belakang. Itu kan kemungkinan mendapatkan gambarnya ya 50%, 50%, 50% atau kalau pakai angka jadi 0,5 dan 0,5 gitu ya. Jadi kalau kemungkinan yang gambar ya 0,5, kemungkinan yang angka 0,5. Itu tentang peluang ya. Kalian harus memahami betul tentang peluang itu. Nah, oke. Apa itu distribusi binomial? Distribusi binomial adalah distribusi probabilitas diskret. Ya, jumlah keberhasilan dalam N percobaan ya atau tidak berhasil atau gagal yang saling bebas di mana setiap hasil percobaan memiliki probabilitas P. Gimana? Apakah kalimatnya sedikit membingungkan? Bapak jelaskan dari probabilitas diskret. Diskret itu bisa dihitung gitu ya. Nilainya ada, nilainya tidak misalnya tak hingga banyaknya itu kan non diskret ya atau non diskret itu nggak bisa dihitung. Misalnya peluang probabilitas yang diskret, kalian mempunyai sebuah koin, koinnya dilempar sebanyak 3 kali. Nah, itu kan bisa dihitung ya kemungkinan peluang gambar muncul 3 kali. Nah, itu kan bisa dihitung diskret itu ya. Dan peluangnya berhasil atau gagal. Nah, ketika melempar koin, kalian bisa memberikan nilai seperti ini.
Kalau depannya gambar itu dianggap berhasil. Kalau depannya gambar. Kalau yang muncul gambar itu dianggap berhasil. Kalau yang muncul angka dianggap gagal gitu ya. Bisa juga peluang ini ketika kalian menjalin sebuah hubungan kalau diterima berhasil, kalau enggak ya gagal gitu ya. Itu peluangnya bisa dihitung gitu ya. Kalau kalian ganteng, kalau kalian kaya, kalau kalian pinter ya mungkin peluangnya makin tinggi untuk berhasil. Tapi kalau kalian no life itu jelek, ya udahlah. Kemungkinan berhasil peluangnya itu sangat-sangat kecil gitu ya. Oke. Nah, saling bebas ya, saling bebas di sini. Berarti nilainya itu berhasil, gagal ya bebas gitu ya. Jadi kadang-kadang dalam judi itu ada yang judi yang real judi yang bisa dihitung dan ada judi yang menipu. Kalau kalian tahu koin itu koin yang asli, koin yang jujur, peluang munculnya itu sama 50%, 50%. Tapi kadang kala kalau kalian tidak tahu ya, di dalam dunia judi, koin yang dilempar itu kadang tidak sama. Misal dikasih pemberat, sehingga muncul yang bagian depannya terus. Jadi muncul yang bagian belakangnya tuh jarang-jarang banget gitu ya. Makanya kalian ketika berjudi gitu ya, hati-hati judi yang judi gitu ya. Itu tidak bisa diukur gitu ya. Kadangkala kalau judinya yang jujur, mana ada ya judi yang jujur? Kalau judi yang jujur, judi yang terukur itu seharusnya bisa dihitung dengan matematika. Bisa sekali gitu dihitung dengan matematika. Tapi ini bukan materi judi juga ya. Bapak tidak menganjurkan kalian judi juga ya. Walaupun sebetulnya memang bisa dihitung. Kalau kalian mau main poker, itu ada kok hitungannya gitu. Hitungan kalian mendapatkan pair, two pair, uh, three pair, yang kayak gitu, four of a kind, straight flush, royal flush bahkan ya yang kayak gitu. Itu ada hitungan-hitungannya. Tapi Bapak nggak akan ngajarin kalian main judi juga ya. Oke, skip judinya ya. Oke. Nah, semoga kalian bisa memahami distribusi binomial itu seperti apa. Walaupun kalimatnya ya memang cukup rumit gitu ya. Oke, nah pada percobaan melemparkan sebuah dadu, nah jumlah seluruh hasil mungkin ada 6 dadu nih ya. Kita bicara dadu sekarang. Kan peluang itu banyak macamnya. Tadi kan ada koin, ada kartu remi. Sekarang kita ke dadu. Ini cocok banget emang buat judi gitu ya materi ini. Materi judi emang. Oke. Ada 6 dadu. Mata dadunya kan ada 6 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oleh karena itu, peluang muncul angka genap ada 3. Angka genap. Angka genap ya. Angka genap itu angka yang habis dibagi 2. Berarti 2, 4, 6. Sehingga peluang muncul angka genap adalah 3/6. Karena angka genapnya ada 3, lalu mata dadunya ada 6, jadi 3/6. Jadi peluang muncul angka genap adalah 1/2 atau 0,5. Nah, itu cara menghitung peluang tuh kayak gitu ya. Kita kita masih ke peluang dulu. Kalau ke distribusi binomial, bedanya seperti ini. Kan dadunya dilemparkannya 1 kali. Kalau distribusi binomial sebetulnya 1 kali juga boleh, tapi kebanyakan itu kadang 2 kali, 3 kali, 4 kali, bahkan 5 kali dan seterusnya gitu ya. Atau kadang dicampur, ada koin, ada dadu gitu ya, atau ada koin, ada kartu remi gitu ya. Jadi dalam satu soal tidak sesederhana ini. Kalau peluang ya memang seperti ini gitu ya. Kalau distribusi binomial itu lebih banyak lagi gitu ya macamnya. Nah, contoh, seseorang melakukan percobaan melemparkan sebuah dadu sebanyak sekali. Tentukan ruang sampel, apa itu ruang sampelnya, lalu peluang muncul mata dadu 3 ya, 3. Dan peluang muncul mata dadu lebih dari 2. Nah, itu contoh soalnya. Lalu, nah penyelesaiannya. Pertama ruang sampel. Dalam sebuah dadu, ruang sampelnya itu ada 6. S, dilambangkan dengan S. S itu sampel. Ya.
ruang sampelnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kenapa ada 6? Karena berdasarkan jumlah mata dadunya. Kalau dalam sebuah koin, ruang sampelnya ada berapa? Ya, ada 2. Karena ada gambar dan ada angka. Atau ada bagian depan dan ada bagian belakang. Jadi ruang sampelnya cuma ada 2. Kalau dalam kartu remi, tanpa joker ya, kita tidak suka si joker. Kita selalu kalau dalam matematika materi peluang biasanya kartu reminya tanpa joker. Kalau dalam kartu remi berapa ruang sampelnya? Ruang sampelnya ya ada 52 gitu ya. Ada 52. Kalau yang belum pernah hitung kartu remi, Bapak sekarang ngasih tahu bahwa jumlah kartu remi itu ada 52 ya. Dari as sampai king itu kan 13, terus ada 4 ya, ada spade, ada heart, ada diamond, terus satu lagi ada yap, yang keriting itu apa ya bahasa Inggrisnya ya, pokoknya yang keriting itu ya. Nah, ada 4. Jadi 4 kali 13 jadi ada 52. Jadi dalam satu pak kartu remi yang tanpa joker itu ada 52. Nah, biasanya kita dalam materi peluang gunain itu dadu, koin, remi, atau mungkin di soal-soal yang lain pakai bola tapi bolanya bola warna-warni dan lain sebagainya. Nah, lalu soal sebelumnya juga tadi kan nanya, peluang muncul mata dadu 3. Mata dadu 3 dalam sebuah dadu itu cuma ada 1. Ya. Nggak mungkin mata dadu 3-nya ada 2. Dadu macam apa itu? Itu dadu yang tidak jujur. Kita bersepakat saja bahwa mata dadunya dadu jujur gitu ya. Bukan dadu para penjudi gitu ya, yang nggak jujur. Nah, karena banyak mata dadu 3-nya ada 1, maka peluang muncul mata dadunya adalah 1/6. Kenapa 1/6? Karena ruang sampelnya ada 6. Dibagi dengan ruang sampel. Mata dadu 3-nya ada 1, ruang sampelnya ada 6. Jadi dibagi, peluang muncul mata dadu 3 adalah 1/6. Dan mata dadu lebih dari 2 ada berapa aja yang lebih dari 2? Yang lebih dari 2 kan ada 3, 4, 5, dan 6. Maka peluang mata dadu lebih dari 2 adalah 4/6 atau 2/3. Nah, itu buat materi peluangnya. Jadi kita mempelajari yang dasar-dasarnya dulu dalam distribusi binomial ini, karena kadangkala kalian itu kalau langsung ke distribusi binomialnya takut tidak paham, karena nanti ada materi-materi tentang kombinasi gitu ya. Bahkan kalau lebih jauh ada permutasi dan lain sebagainya gitu ya. Kita belajar yang dasarnya dulu. Jadi dasar dari distribusi binomial ini adalah peluang. Oke. Semoga kalian bisa paham tentang materi kali ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.